Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan sekidat, alhamdulillah pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluh mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin membahas kitab Alfu Sunnati fil Yaumi wal Lailati, 1000 amalan sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui kitab ini sehingga kita bisa mempraktekannya, mengamalkannya sebagai bekal untuk menghadapi kematian nanti. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala sunnanus sholati al-fi'liyati, amalan-amalan sunnah yang terkait dengan sholat dengan cara fi'liyah, yaitu dilakukan anggota tubuh, bukan dengan ucapan. Sunnah yang pertama, raf'ul yadaini ma'a takbiratil ikhrami, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram ya. Insyaallah semuanya sudah bisa mempraktekannya ya. Allahu Akbar. Ini hukumnya sunnah. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, dihapus dosa. Jika ditinggalkan tidak berdosa namun rugi. Jadi kalau kita melihat ada orang takbiratul ihram kok tidak mengangkat tangan, maka tidak boleh dicela, karena itu tidak wajib, hanya sunnah saja. Kalau ditinggalkan rugi, itu saja, tidak berdosa. Kemudian sunnah yang kedua, sunnah fi'liyah yang kedua, raf'ul yadaini indar ruku'i, mengangkat kedua tangan ketika akan ruku ya, ini banyak yang meninggalkan ya, silahkan untuk diingat-ingat kembali ketika kita akan ruku mengangkat kedua tangan atau tidak ya. Ini hukumnya sunnah. Sunnah fi'liyah yang ketiga, raf'ul yadaini inda raf'i minar ruku'i, mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari ruku.
Sami Allahu liman hamidah. Gitu ya. Sunnah lagi. Jadi setiap amalan satu sunnah dibalas 10 kali kebaikan dan dihapus dosa. Sunnah fi'liyah yang keempat, wa indal qiyami lirraq'ati salisati fi sholatil lati fiha tasyahhudani, yaitu ketika bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, mengangkat tangan. Ketika berdiri mau masuk rakaat ketiga mengangkat tangan. Ya. Yaitu untuk sholat yang di dalamnya ada 2 tasyahud. Berarti subuh tidak, ya. Sunnah yang kelima, kaunul asabi'i asna'ir raf'i al-madhkuri wal hattu minhu madmumatun ila ba'diha. Ketika mengangkat tangan dan menurunkan, jari-jarinya ini rapat, ya. Tidak begini ya. Nah, gini nggak ada. Insya Allah nggak ada ya yang begini. Seandainya ada yang begini diingatkan, nggak boleh seperti itu. Rapat, jari-jarinya rapat. Madmumatun ila ba'diha. Kemudian sunnah yang keenam, kaunu hadhil asabi'i mamdudatun mustaqbilatul qiblah bi batinil kaffi. Ketika mengangkat tangan, ya, maka yang menghadap kiblat adalah bagian telapaknya ini. Tidak begini ya. Nah, ini begini kurang pas. Yang benar begini. Ya. Allah, ya. Ininya menghadap kiblat. Bi batinil kaffi, telapaknya menghadap kiblat. Yang ketujuh, kaunu hadhil asabi'i turfa'u ila hadbil mankabaini aw furu'il udhunaini, ya. Jadi mengangkat kedua tangan di atas bahu, ya, bahu, atau mendekati ujung telinga, ya. Gitu ya. Ini sunnah. Terus ada juga yang pendek begini. Silakan. Ya, ada yang pendek ya di bawah, tapi yang sunnah di atas, ya. Yang kedelapan, wad'ul yaddil yumna ala shimali aw qabdul yumna ala ku'i ra'si shimali, ya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, begini ya, atau meletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Boleh begini, boleh begini. Silakan. Dua-duanya boleh diamalkan. Ini sunnah. Sunnah fi'liyah yang ke-9, an-nadharu ila maudhi'is sujudi. Melihat tempat sujud. Tidak boleh pelak-pelik kanan kiri gitu. Kan ada yang seperti itu ya. Nah, itu berarti mungkin dia belum paham. Ya, walaupun itu tidak batal, tapi bisa mengganggu kekhusyuan. Maka pusatkan titik mata kita ke tempat sujud, ya. Jangan pedulikan kanan kirinya. Yang ke-10, at-tafriqu baina qadamaihi qa'iman tafriqan yasiran. Hendaknya ketika berdiri kedua kakinya diregangkan dengan rasanya yang nyaman, tidak terlalu mengkangkang atau juga tidak terlalu dekat, ya. Ada orang yang memaksakan ingin super sunnah, ya, kaki saudaranya dikejar, ya, sampai melewati pundaknya, lebar sekali dia. Itu justru pelanggaran, ya, mengejar ingin rapat gitu ya. Padahal maksud rapat di situ bukan maksudnya rapat sekali, enggak. Sewajarnya saja, senyamannya saja. Tidak perlu langsung melebarkan sampai kegencet ya kanan kirinya itu. Bahkan mohon maaf,
kelingking kaki itu kadang ada kukunya yang tajam sampai nusuk saudaranya itu. Aduh, sakit itu ya. Biasa sajalah, nggak mesti harus nempel sekali, cukup mendekati saja. Jadi kadang memahami teks itu kadang terlalu berlebihan. Bahasa Arab itu ada maknanya hiperbola, lurus dan rapat. Bukan berarti rapat sekali sampai sek-sekan, bukan. Nyaman saja, dibuat nyaman, ya. Jadi tidak perlu harus ya seakan-akan mereka yang paling sunnah, berdesak-desakan gitu. Enggak seperti itu ya. Tafriqon yasiron, dengan meregangkan kaki yang nyaman, tidak berlebihan. Ke-11 tartilul Qur'ani wa tadabburil qiraati, membaca Al-Qur'an dengan kaidah tajwid, panjang pendeknya harus diperhatikan dan menghayati bacaan. Berikutnya as-sunnanu allati taf'alu fir ruku, sunnah yang terkait dengan ruku. Yang pertama qabdur rukbatayhi biyadayhi mufarrijatai asabi'i fir ruku, ya. Menggenggam dua ruku dengan tangannya diregangkan jari-jarinya, ya. Tidak rapat tapi meregang. Ketika kita memegang dua lutut, ya. Ketika ruku, ya. Lututnya dipegang tapi jarinya diregangkan, tidak dirapatkan, ya. Mufarrijatail asabi'i itu maknanya meregangkan jari-jari. Sunnah yang kedua di saat ruku, maddu dohrihi fir ruku'ihi mustawiyan, punggungnya rata, tidak melengkung, tidak melengkung ke atas, tidak melengkung ke bawah, ya, kalau bisa rata. Kecuali memang ya tulang kita sudah tidak lurus lagi, ada kelainan atau mungkin karena sering membawa beban berat, ya. Kalau bisa maddu dhuhrihi fir ruku'i mustawiyan, lurus, punggungnya lurus, ya. Kemudian sunnah yang ketiga ja'alal musalli ra'sahu qiyala dhuhrihi, orang yang ruku tadi kepalanya lurus dengan punggungnya. Wala yahfaduhu wala yarfa'uhu, tidak dibengkokkan ke bawah, juga tidak menengadah ke atas, lurus dengan punggungnya, ya, matanya menghadap tempat sujud. Sunnah yang keempat terkait dengan ruku, wa mujafatu adudaihi an jambaihi, ya, meregangkan dua bahunya menjauhi dua lambungnya, ya. Jadi tidak mendekat ke lambung, tapi kalau sudah 90 derajat itu sudah pasti jauh dari lambung. Jadi kan ada orang ruku yang dekat sekali, ya, sampai dadanya mendekati perut. Nah, itu tidak sesuai dengan sunnah. Bahkan sampai tangannya melewati lutut, ya, memegang betis. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Walaupun mungkin sah sholatnya, tetap sah, tapi dia kehilangan pahala sunnah. Berikutnya as-sunnanul lati taf'alu fis sujud, sunnah yang terkait dengan sujud. Mujafatu adudaihi an jambaihi, ini juga sama. Ketika sujud hendaknya dadanya tidak mendekati perut, jauh, ya. Walaupun dia perempuan, sama, laki-laki dan perempuan hukumnya sama. Wah, nanti takut kelihatan buah dadanya, harus ditempelkan. Enggak, kan pakai pakaian yang tebal, pakaian yang gelap, pakaian yang tidak tembus pandang. Jadi dijauhkan dada dengan perut. Yang kedua, wa batnuhu an fakhidaihi, ya. Demikian juga perutnya tidak nempel ke paha, ya.
diregangkan, menjauhi kedua paha. Yang ketiga wa fakhidaihi ansaqaihi. Pahanya menjauh dari dua kakinya. Bisa dibayangkan ya, paha menjauh dari dua kakinya. Yang keempat, at-tafriqu baina rukbatayhi fi sujud. Lututnya diregangkan ketika sujud, tidak nempel. Lututnya memisah. Yang kelima, iqamatu qadamaini, menegakkan kakinya. Ya, kakinya tegak, ya. Ininya ujung kakinya nempel ya. Yang keenam, ja'lu butuni asabi'ihima 'alal ardi. Bagian ya ujung jari-jari kaki itu menempel ke tanah ya. Kaki dan jari tangan ya harus menyentuh al-ardi. Al-ardi bisa dipahami lantai, karpet, sama saja. Yang ketujuh, al-qadamani takunani marsusotani asna'i sujud. Dua kakinya bertumpu ya. Bertumpu itu maksudnya tidak diangkat ketika sujud. Ada orang sujud dua kakinya itu ngambang ya. Dia bertumpu dengan lututnya. Ngambang tahu ya? Ya, ke udara gitu. Dua kakinya tidak nempel. Itu namanya tidak marsusotani, tidak bertumpu. Yang sunnah adalah bertumpu ya. Kemudian wad'u yadaihi hadwa mankibaihi awil udunaini, meletakkan dua tangannya setinggi dua bahu atau telinga ya, agak diangkat sedikit ya, tangan diangkat. Yang kesembilan, mabsu sotul yadaini, membentangkan tangan ya. Kalau bisa ke kanan ke kiri. Ini untuk imam dan untuk orang yang salat sendirian. Namun ketika salat jamaah ya hendaknya menyesuaikan kanan kirinya. Jangan lalu kemudian lebar kanan kirinya terzolimi, enggak boleh. Ya. Membentangkan dua tangan ketika sujud, kanan dan ke kiri. Kemudian berikutnya yang ke-10, madmumatul asabi'i, tetap jari-jarinya rapat ya, tidak begini ya ketika sujud. Yang ke-11, mustaqbilan bihal qiblah, ya menghadap kiblat, ya, lurus. Ya. Tidak gini ya, atau tidak begini. Ini. Ya, lurus menghadap kiblat. Yang ke-12, al-julusu baina sajdataini walahu hay'atani. Duduk di antara dua sujud ini ada dua cara. Cara yang pertama tusamma al-iqa'a, wa huwa an yansubal qadamaini wa yajlisa 'alal akibaihi. Ini kalau diterjemahkan mungkin kurang paham, saya minta tolong role model boleh? Anda sujud ke arah kiblat di sini. Saya bimbing ya, sujud, duduk duduk. Nah ini tegak dua-duanya tegak. Duduk. Nah ini namanya al-iqa, model yang pertama. Ini sunnah yang pertama ya, namanya apa? Al-iqa. Kemudian model yang kedua yang biasa kita lakukan, iftiros, ininya jadi bantal. Kiri jadi bantal seperti ini. Duduk di antara dua sujud ya. Kalau yang pertama tadi namanya apa? Al-iqa. Bertumpu dua-duanya. Boleh diperhatikan lagi? Seperti ini. Ini sunnah Nabi. Nabi pernah melakukan ini. Yang kedua seperti tadi, iftiros. Ini yang umum kita lakukan ya. Yang tadi rapat, al-iqa ya. Kalau yang ini yang satu jadi bantalan. Ya, cukup ya. Bisa dipahami ya. Rasul pernah mempraktikkan dua-duanya. Ya. Al-iqa wa huwa an yansubal qadamaini, menegakkan kedua kakinya,
Wa yajlisa 'alal akibaihi, dan duduk di atas lutut, di atas tumitnya. Seperti tadi model yang pertama. Namanya bahasa Arabnya al-iq'a. Adapun yang kedua tadi namanya iftiras. Wa huwa an yansubal yumna wa yabtarisa al-yusra, ya. Jadi kaki kanannya tegak, kaki kirinya jadi bantal. Namanya iftiras. Dan ini sama posisinya ketika tasyahud awal. Tasyahud yang pertama di salat maghrib, duhur, asar, maghrib, ya, maghrib, duhur, asar, isya. Ya. Tasyahud awal seperti model yang kedua tadi. Namanya apa? Iftiras. Ya. Duduk iftiras. Adapun duduk tasyahud akhir namanya duduk tawarruk. Boleh dicontohkan tawarruk? Ya. Kaki kirinya keluar. Nah, sini. Kaki kiri ini keluar kan? Ya. Adapun kaki kanan terserah. Mau seperti ini boleh, mau seperti ini tidak ditekuk juga boleh, mau ke kiri juga boleh. Terserah enaknya yang mana. Karena kan ada orang yang gemuk, nggak bisa kan, dipaksa-paksa tegak nggak bisa dia. Ya, ini tawaruk namanya. Ininya terserah posisinya. Mau tegak, mau tidak tegak, ya ke belakang atau mau ke samping terserah. Ini namanya tawaruk. Semua tasyahud akhir. Dan ini yang dikuatkan oleh Tarjim Muhammadiyah baik di salat subuh, di salat sunnah, mau yang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Adapun kelompok yang lain ada di salat sunnah dan salat subuh mereka duduknya iftiras, ya. Bahkan menjadi ciri seakan-akan kalau tidak iftiras bukan kelompoknya. Wah, ini juga kurang baca, ya. Kurang baca, ya. Kemudian sunnah yang ke-13, wad'ul yadaini 'alal fakhidaini al-yumna 'alal yumna wal yusra 'alal yusra mabsuutatai al-asabi'i madmumataini. Ya, ketika sujud, ya, ketika ini barangkali duduk, ya. Duduk, ininya di tangan kanan di paha kanan, tangan kiri di paha kiri. Kemudian berikutnya al-isyaratu bisababati inda tasyahhudi min awwalihi ila akhirih. Memberikan isyarat ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ingat di sini min awwalihi ila akhirih. Dari mulai tasyahud langsung begini. Bukan dimulai dari asyhadu alla ilaha illallah. Ya, wallahu alam, mungkin yang melakukan itu juga ada dalilnya. Hanya kita enggak baca saja, ya. Kita berbaik sangka mereka juga menggunakan dalil. Cuman saya cari-cari, saya belum ketemu gitu, ya. Belum ketemu. Jadi memberikan isyarat dengan telunjuk pada saat asyhadu alla ilaha illallah saya belum dapat, ya. Mudah-mudahan nanti dapat, ya, sehingga kita yakin bisa mengamalkan. Cuma sejauh ini saya belum dapat, ya. Justru yang saya dapatkan hadis-hadisnya dari mulai awal tasyahud sampai akhir, tidak menunggu asyhadu alla ilaha illallah. Kita berbaik sangka kepada orang yang memberikan isyarat pada saat membaca asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang ke-15 al-iltifatu anil yamin wasyimali wa taslimataini. Menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam. Yang ke-16 jalsatul istirahati hiya jalsatun yasiratun la dzikru fiha wa makaniha ba'da sajdatis saniyati min raq'atil awwali wa raq'atis salisati. Jadi setelah sujud kedua dari rakaat pertama dan rakaat ketiga duduk sebentar, namanya duduk istirahat. Silahkan kalau mau praktekkan.
Penulis menyatakan ada 25 sunnah fi'liyah setiap satu rakaat. Dikumpulkan dalam seluruh sholat 5 waktu ada 425 sunnah fi'liyah. Ya. Ditambah lagi dengan sholat sunnah ada 25, ditambah sholat sunnah yang lainnya, sholat tahajud, ya, bisa mencapai 625 sunnah fi'liyah di setiap rakaatnya. Jadi wajar kalau dihitung 1000 amalan sunnah kalau di total. Ini masih banyak ya bahasanya ke belakang. Ada lagi? Baik, berikutnya sunnanu ba'da sholati, sunnah-sunnah yang berkaitan setelah sholat. Ya. Yang pertama al-istighfaru salasan, mengucapkan astagfirullah 3 kali. Kemudian dilanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Kalau kita mau model yang lain silahkan, sepanjang kita yakin menggunakan hadis yang makbulah. Kalau tidak yakin, lebih baik kembali kepada zikir yang ada hadisnya saja, lebih tenang ya. Yang kedua mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Rawahu Bukhari Muslim. Ini lebih kuat lagi ya. 2 kali Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ucapan zikir berikutnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Rawahu Muslim. Nah, ini saya rekam, nanti kalau ada yang murojaah silakan diputar ulang kembali rekamannya. Kemudian yang keempat mengucapkan subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 33 kali atau sendiri-sendiri boleh. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih, hadisnya maqbulah, kita yakin mengamalkan ini tanpa ada keraguan. Kemudian ucapan berikutnya Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasai. Ini juga hadisnya hadis yang makbulah. Yang keenam, Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Apa itu pengecut? Malu untuk minta maaf, ya. Malu untuk bayar hutang. Pengecut, ya. Malu mengaku salah. Ini pengecut. Wa a'udzubika an arada ilal aradalil umur. Ya. Aku berlindung kepadamu dari seburuk-buruk usia. Apa itu? Pikun. Ya. Tahu pikun ya? Ya, hilang ingatan, kalau keluar rumah tak bisa balik. Udah hafal jalan pulang ke rumah, lupa dengan waktu, seperti anak kecil kembali lagi. Ya, itu namanya pikun. Ada beberapa orang yang tidak terlindung dari pikun. Barangkali tidak pernah membaca doa ini. Ya. A'udzubika an arada ila ardadil umur. Aku berlindung kepadamu dari keadaan seburuk-buruk umur, yaitu pikun. Ya. Wa a'udzubika min fitnatid dunya.
aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, wa a'udzubika min adzabil qabri, dari fitnah kubur, azab kubur. Rawahu al-Bukhari, dikeluarkan Imam Bukhari. Kemudian zikir berikutnya, Rabbi kini, ya Allah jauhkan aku adzabaka, dari siksamu, yauma tab'asu ibadah, di hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu dari kuburannya. Wa dzalika lima ruwiya anil Barra'i, demikian juga hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Barra', hadis yang maqbulah. Kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yamini yuqbilu alaina biwajhi. Kami sangat senang ketika salat di belakang Rasul, kemudian Rasul menghadapkan wajahnya, kami berada di sebelah kanan. Fasamituhu yaqul, aku mendengar beliau mengucapkan zikir, Rabbi kini adzabaka yauma tab'asul ibadah, jauhkanlah aku ya Allah dari azabmu pada hari dibangkitkan manusia, dibangkitkan hamba-hambamu. Rawahu Muslim. Kemudian zikir berikutnya membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i. Khusus untuk salat subuh dan maghrib dibaca 3 kali. Wallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Dan berikutnya yang ke-9 membaca ayat kursi. Dilanjutkan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali setelah salat maghrib dan salat subuh. Jadi maghrib dan subuh ini ada yang spesial ya. Pergantian 4 malaikat yang mengawasi manusia itu di subuh dan maghrib. 2 malaikat hafadho, raqib atid, itu gantian di saat subuh dan maghrib. 4 subuh sampai maghrib, maghrib sampai subuh 4 gantian lagi. Jadi ada 8 malaikat yang mengelilingi setiap manusia, ditambah jin kore yang terus mengikuti. Ada 9 makhluk gaib setiap satu roh manusia selama dia masih ada di dalam jasadnya. Lebih dari CCTV listriknya mati udah hapus ya rekamannya. Ini 8 malaikat, dia tidak akan pernah tidur, merekam, melihat setiap yang kita lakukan. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Mungkin kita berikan porsi untuk tanya jawab.